yang pasti ya, sering itu berarti terjadi. menjadi ya, itu bencana banjir yang sering terjadi. Maka di Maros Baru itu salah satunya kecamatan di Maros Baru dibuat namanya Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana. Jadi menjadi pertolongan pertama ketika betul. terjadi bencana. Itu dari masyarakat itu sendiri. Bukan kita berharap akan ada bencana, tapi paling tidak kehadiran pemerintah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Medium TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi kali ini di program Mengenal Lebih Dekat, yang akan kita kenal lebih jauh lagi, yakni di seputar Kabupaten Maros. Tentunya saya akan mengenal lebih dekat lagi kali ini di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Setiap hari saya menghadirkan narasumber saya tentunya yang ahli di bidangnya. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber saya di studio Medium TV, yakni dari Kecamatan Maros Baru. Langsung saja kita sapa narasumber saya, sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Pak Andi Irfan Paharudin. Waalaikumsalam. Siap, mantap Pak Andi. Semangat? Semangat. Alhamdulillah, sehat. Harus semangat terus. Harus terus semangat, sehat, supaya menjalankan kerja-kerja yang maraton kayaknya terus ini. Siap. Pak Andi, saya berterima kasih dulu Pak Andi sebelumnya untuk waktu dan kesediaannya nih Pak Andi, di tengah-tengah mungkin rutinitas sehari ini bisa menyempatkan waktu untuk kita kenal lebih dekat lagi mengenai apa saja yang ada di mungkin kecamatan Bapak, yakni Kecamatan Maros Baru. Nah, sebelum itu bisa mungkin dijelaskan dulu nih Pak Andi, karena kan kita di program Mengenal Lebih Dekat ini saya biasanya ingin dijelaskan dulu dari profil wilayah Kecamatan Maros Baru ini terletak di mana. Nah, mungkin kan masyarakat yang tahu mungkin sekitar Maros Baru atau dan sekitarnya. Ini kan kita mau memberitahu di semua yang menonton channel ini bahwa Kecamatan Maros Baru ini ada apa saja, potensinya seperti apa. Bisa dijelaskan dulu, Pak? Oh ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita di Maros Baru ini, ya, kita terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa. Oke. Ya. Dari segi geografis, Maros Baru ini berbatasan langsung dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Turikale. Oh iya. Jadi kalau dari segi jarak, ya, dari segi jarak yang paling jauh dengan ibu kota desa itu kurang lebih hanya 9 kilo. Oh, jadi cukup dekat. Iya. Kalau kita bisa gambarkan bahwa Maros Baru, ya, dia termasuk dalam wilayah perkotaan sih sebenarnya di kabupaten. Oke, karena dekat ya. Karena dekat. Iya. Kami di Maros Baru ini dari 3 kelurahan dan 4 desa ini tentu potensi-potensi yang ada ini cukup besar. Iya. Cukup besar. Karena kami kan di daerah pesisir. Iya. Kami di daerah pesisir tentunya budidaya tambak dan lahan pertanian menjadi hal yang sangat utama di sehari-hari ya, warga di situ ya. Jadi kalau dengan sekarang dengan jumlah penduduk kami itu kurang lebih 28 ribuan, ya, 28 ribu itu tersebar di 3 kelurahan dan 4 desa ini. Dengan jumlah penduduk yang paling banyak itu di Kelurahan Baju Bodoa yang berbatasan langsung dengan kota Turikale. Ya. Baju Bodoa ya? Ya, Baju Bodoa. Saat ini kami juga di Maros Baru, kami alhamdulillah mendapatkan program nasional dalam bentuk pengadaan stasiun rel kereta api itu terletak di iya. Oh, itu masuk di Maros Baru ya? Itu di Maros Baru. Itu di Kelurahan Palantikang. Tapi di Kelurahan Palantikang ya? Ya, di Kelurahan Palantikang. Nah, ini sangat-sangat menjadi hal yang sangat positif tentunya ketika ini bisa membangkitkan semua sektor yang ada di ekonomi yang ada di masyarakat. Ya. Di sisi itu ini yang menjadi hal yang sangat penting. Saya yakin bahwa masyarakat kami akan mendapatkan hal-hal positif ketika mampu mengambil peran di dalam hal
dengan beradanya kereta api pertama sekali di Sulawesi. Betul. Dan itu diawali di Maros Baru. Hari ini. Dari geliatnya pertumbuhan ekonomi, itu sudah kelihatan indikasinya kan ke sana. Kemudian kami juga di Maros Baru terkait dengan yang menjadi visi Pak Bupati. Visi Pak Bupati, alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan anggaran yang cukup besar dari segi infrastruktur. Iya. Tahun ini kita alhamdulillah tahun ini dan insya Allah akan dikerjakan di tahun ini itu perbaikan jalanan mulai dari batas kota Turikale sampai ke ujung pesisir sana. Dalam bentuk infrastruktur jalan. Itu cukup besar. Dan kami sudah mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini adalah bagian dari bentuk perhatian pemerintah. Betul. Nah, ini kondisi-kondisi yang sekarang ada. Kemudian juga kami juga di Maros Baru ada potensi terkait dengan desa wisata. Kita kan tahu ini kalau di Maros ini banyak desa wisatanya. Berarti ada juga di Maros Baru. Ada di Maros Baru ada. Apa kita saja ada desa wisata pemancingan yang pemancingan. Ada desa wisata pemancingan dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Ya, kemudian kita juga ada desa wisata kuliner dan pemancingan juga di daerah Borimasungguh paling ujung. Setelah itu sudah laut di pesisir sana. Jadi berdekatan langsung dengan view-nya laut ini, Pak Jamat. Di sana. Nah, ini alhamdulillah terus kita kembangkan. Tahun kemarin kita salah satu desa kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Sandiaga Uno. Nah, ini terus kita motivasi ke seluruh stakeholder terkait baik di pemerintah desa maupun di kelurahan untuk terus giat. Karena ini menjadi sangat penting. Potensi-potensi ini ketika bisa dimanfaatkan, yakin dan percaya pasti geliat ekonomi yang ada di sekelilingnya itu akan tumbuh dan terus tumbuh. Sisa dimaksimalkan potensinya sudah ada. Kalau saya kira itu yang cukup terkait dengan potensi. Kemudian kita juga sebenarnya dalam keseharian ini, kita kan Maros Baru itu adalah daerah pesisir. Tentunya kondisi tinggi permukaan daratan itu cukup rendah dan kita menjadi muara dari beberapa kecamatan yang ada di sini. Kami tahun ini menjadi terdapat bencana banjir yang pasti sering itu berarti terjadi. Menjadi itu bencana banjir yang sering terjadi oleh pemerintah, terus diusahakan dan dipikirkan terkait proses bagaimana meminimal dampak banjir itu. Hari ini kami berdasarkan perintah Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati pada saat itu, maka kami di Maros Baru karena potensi kerawanan banjir itu yang cukup tinggi, maka di Maros Baru itu salah satunya kecamatan di Maros Baru dibuat namanya Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga Bencana. Yang orang-orang di dalam Kampung Siaga Bencana itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi Kampung Siaga Bencana ini semacam memberi edukasi, memberi edukasi masyarakat. Dan memberi edukasi kemudian memberikan pertolongan. Ini dalam bentuk tim yang terdiri dari seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di setiap 7 desa dan kelurahan itu. Berarti yang terlibat masyarakat itu sendiri. Kita berharap pada saat itu bahwa menjadi pertolongan pertama ketika terjadi bencana. Itu dari masyarakat itu sendiri. Kami pemerintah terus memfasilitasi. Dan kami juga salah satunya kecamatan yang memiliki lumbung sosial. Lumbung sosial. Di lumbung sosial itu sudah ada sembako, sudah ada logistik. Berarti melimpah juga di sini Pak Camat. Bukan kita berharap akan ada bencana, tapi paling tidak kehadiran pemerintah di situ, dengan kondisi geografis karakteristik wilayah yang memang kita di Muara, mengharuskan pemerintah mendekatkan kehadirannya ke masyarakat. Makanya kita melibatkan masyarakat yang ada di sekitar itu untuk melakukan edukasi, kemudian memberikan mendistribusikan logistik yang ada di lumbung sosial yang mereka miliki. Jadi kami alhamdulillah dalam setiap kejadian dan bencana pasti pemerintah kecamatan bersama dengan teman-teman di KSB itu hadir.
turun langsung pertama di dalam hal pemberian logistik dan bantuan dan mengedukasi mereka. Jadi memang ini tujuannya bagaimana masyarakat apalagi yang dalam situasi terdampak bencana ini, perhatian yang diberikan oleh pemerintah ini nyata dan betul-betul begitu ada bencana secepat mungkin langsung secepat mungkin. Jadi ketika bencana terjadi, laporan masuk seketika itu juga kita akan mendorong logistik yang ada di lumbung sosial. Dan masyarakat juga sudah diantisipasi, diedukasi bahwa pertolongan pertama itu berasal dari masyarakat itu sendiri Pak Camat. Kita berharap bahwa dengan kehadiran masyarakat menjadi bagian dalam hal ini, itu paling tidak mendekatkan mereka bahwa mereka juga memiliki peran serta dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di wilayahnya. Karena sepersekian detik itu sangat penting Pak Camat. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, orang-orang sekitar, keluarga kita. Kalau kita menunggu pertolongan kan ini butuh waktu. Jadi harus belajar dari diri sendiri dulu ya. Jadi itu. Dan mereka dilatih, mereka diberikan pemahaman, pelatihan terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Karena memang kondisi kerawanan itu menjadi hal yang dari beberapa kali kejadian selama setahun itu selalu terjadi. Namanya ketika juga siklus di musim penghujan, pasti itu. Paling tidak sambil nanti kita terus memberikan dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan, baik Pernali Musrembang, terus kita masukkan terkait dengan upaya meminimalisasi terkait dengan dampak. Sehingga dampak yang mungkin bisa terus diminimalisasi, artinya kalau mau di 100% kita harus hilangkan itu kan bukan, itu kan ada qadarullah, ada sunnatullah di situ. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kehadirannya itu paling tidak bisa meminimalisasi dari dampak sehingga tidak terlalu meluas. Baik itu mungkin mereka yang rugi materi maupun material. Setidaknya ada dukungan moral di situ Pak Camat ya. Ini kan bagaimana psikologi masyarakat yang terdampak bencana kan sebenarnya paling utama perhatian dulu. Ini yang paling dibutuhkan karena kan mungkin yang terdampak entah kehilangan rumah atau dan lain-lain, kan pentingnya pemerintah hadir di situ Pak Camat. Betul. Yang alhamdulillah dengan keberadaan sesuai dengan perintah Pak Bupati menunjuk Maros Baru sebagai kampung siaga bencana, tujuannya adalah menghadirkan pemerintah di dalam setiap apapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kami sangat mengingat pesan Bapak Bupati terkait kami selaku aparat pemerintah, ASN, kami harus sebagai pelayan masyarakat. Itu paradigma yang harus kita terus jaga, dan perubahan paradigma ini menjadi sangat penting terkait dengan keberlangsungan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan. Saya sudah mendapat gambaran sedikit Pak Camat ini mengenai situasi bagaimana mendekatkan diri kepada masyarakat yang terdampak bencana. Saya ingin bertanya lagi nih Pak Camat, dalam konteks mewujudkan visi dari Pak Bupati, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lebar nih supaya kita bisa tahu lagi Pak Camat. Di situ ada visi Maros, yakni masyarakat sejahtera, religi dan berdaya saing. Sejauh mana Bapak melakukan itu ke masyarakat yang ada di Maros Baru, Pak Camat? Kalau terkait dengan visi Bapak Bupati itu Maros sejahtera, religius dan berdaya saing, dari segi sejahtera yang telah kami lakukan di kecamatan untuk mewujudkan visi sebagai bagian dari Kabupaten Maros ini, tentunya kami kemarin sudah melakukan deklarasi stop BABS, buang air besar sembarang. Kami kan kami dilalui oleh aliran sungai besar Maros dan beberapa saluran terbuka lainnya. Ini memang menjadi tantangan tersendiri, untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa muaranya nanti sejahtera ini diawali dulu dengan sehat. Ketika masyarakat sehat, yakin lingkungan juga pasti lingkungan akan bersih, dan pada ujungnya nanti masyarakat pasti akan sejahtera. Jadi kemarin di bulan Februari terakhir kita melakukan deklarasi dengan melakukan upaya-upaya pemberian pemahaman ke masyarakat bahwa pentingnya terkait dengan sanitasi. Tahun ini melalui pemerintah kabupaten, melalui Pak Bupati menganggarkan untuk pembangunan jamban sehat. Khusus di Maros Baru itu kurang lebih 180 titik. 180 titik. Untuk untuk mewujudkan bahwa kita dalam kabupaten yang sehat. Itu. Kemudian juga
terkait dengan kesehatan, kita terus berkoordinasi dengan stakeholder melalui Puskesmas Marosbaru. Kami juga memiliki salah satu-satunya yang ada mungkin di Sulawesi Selatan, yaitu Posyandu Prima. Posyandu Prima namanya. Prima. Ya. Oh iya, iya. Satu-satunya di Sulawesi Selatan. Ya. Kenapa kemarin bisa? Kemarin dikunjungi oleh Menteri Kesehatan. Wah, luar biasa. Nah, kita ada kenapa kenapa ini Posyandu Prima itu berbeda dengan Posyandu pada umumnya? Iya, apa yang membedakan, Pak? Ya. Kalau di Posyandu Prima, di Posyandu Prima itu bukan hanya sekedar layanan yang diberikan untuk balita saja. Oke. Atau ibu hamil atau menyusui saja. Oke. Tapi mulai dari layanan kesehatan mulai dari usia bayi sampai lansia. Jadi ada 4 layanan di situ. Iya. Jadi sistem rujukannya sebenarnya dia hampir sama kalau kita bicara seperti puskesmas pembantu. Oke. Ya. Iya. Jadi sistem rujukan itu mereka. Ini juga terkait dengan keinginan Bapak Bupati bahwa seluruh masyarakat itu harus mendapatkan akses layanan kesehatan. Betul. Ya, betul, yang betul. sekarang lagi digagas dan terus dilakukan melalui kemarin UHSC kemarin itu. Iya, itu iya, juga bagian yang indikator untuk mendorong. Nah, jadi Posyandu Prima ini harus mengakses seluruh masyarakat yang ada di wilayah. Bukan hanya satu komponen saja. Ya. Ya. Berarti Dia menyeluruh. Semua ya, bisa merasakan Semua masyarakat manfaat. harus mendapatkan akses. Mau yang sehat, Oke. mau yang sakit, semua dapat. Ya. Itu ada di situ. Terkait juga dengan target penurunan stunting yang terus sejauh ini bagaimana kalau di Kecamatan Marosbaru? Di stunting kita terus melakukan koordinasi secara lintas sektor. Karena kalau stunting kita bicara bukan hanya persoalan ini dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Betul. Ya, seluruh stakeholder terkait pada tingkat kecamatan, di skup kecamatan kami kan ada TPPS, tim percepatan penanganan stunting. Ya, melalui koordinasi dengan seluruh sektor, melalui puskesmas yang ada di kami sebagai dari bagian dari Dinas Kesehatan, melalui DP3A yang membina itu, melalui Kepala Urusan Agama Kecamatan Marosbaru, teman mitra kami dari TNI Polri terus melakukan koordinasi dan sosialisasi bahwa semua harus melakukan intervensi terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menurunkan stunting ini ya. Jadi semua berkolaborasi, intinya bagaimana sama-sama kita menurunkan angka stunting ini ya, Pak Zaman. Nah, itu terkait dengan sejahtera. Oke. Ya, terkait dengan berdaya saing, ya kami tidak bisa dipungkiri kami adalah memiliki hasil perikanan yang cukup melimpah. Ya, cukup banyak, cukup melimpah ya. Karena terkait dengan itu dan UMKM yang ada di Marosbaru ya terus kita latih melalui program-program yang ada di melalui Dinas Koperindak ya. Kemudian yang terus kita koordinasikan dan terus kita teruskan ke teman-teman desa dan kelurahan untuk membuat program untuk membangkitkan itu. Sekarang fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah inilah yang kami di kecamatan bersama dengan teman-teman desa memberikan informasi dan mobilisasi masyarakat untuk mengetahui itu. Iya, jadi siapa yang mempunyai produk? Ya, yang mempunyai produk itu bisa dipasarkan baik di yang kemarin baru diresmikan di Plut ini, Gedung Plut, betul. Ya, di Gedung Plut. Yang itu terus kita sampaikan karena memang yang menjadi kadang persoalan di masyarakat itu yang pelaku UMKM ketika memasarkannya. Betul. Nah, itu. Kadang-kadang mereka bingung. Ya, jadi sudah ada tetapi mereka mau kemana? Bingung. Nah, ini yang terus melalui kader-kader PKK, melalui pemerintah desa ya, membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana metode pemasaran terkait dengan UMKM ini. Itu di program-program di desa terus dibuat untuk di dalam anggaran desa dan desanya. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Marosbaru juga ini setidaknya sudah tahu kemana mereka harus memasarkan produknya. Dan juga di Gedung Plut itu kan semuanya ada ya, Pak Camat, karena mulai dari memikirkan desain kemasan, yang saya tahunya seperti itu kemarin waktu bicara sama Pak Kadis Koperindak itu. Jadi masyarakat memang tidak perlu lagi ragu atau bingung, semua ada. Sisa memang betul tadi yang Pak Camat bilang, ini
sisa didorong ini Ya. para pelaku UMKM supaya betul-betul bagaimana produk yang mereka hasilkan ini tidak berputar mungkin hanya di Maros Baru saja, tetapi bisa keluar bisa ya. keluar. Begitu ya Pak Camat kira-kira. Oke, baik. Berarti tadi sudah sempat juga disinggung ini masalah ada 180 titik jamban sehat. Ya. Saya mau tanya untuk ketersediaan air bersih sendiri di Kecamatan Maros Baru bagaimana Pak Camat? Alhamdulillah kemarin di tahun lalu ya sudah diresmikan ada 2 titik dalam bentuk bangunan Pansimas. Oke. Itu oleh Bapak Bupati kemarin sudah diresmikan 1 titik, tinggal 1 titik di daerah desa paling ujung itu desa Borimasunggu dan itu sudah jadi. Ya, itu sudah jadi, tinggal penyerahan untuk pelaksanaan kegiatannya di Pansimas itu. Oke. Alhamdulillah Pak Bupati sangat konsen terkait dengan itu. Iya, karena Itu ini dibuktikan dengan buktinya dimulai dari air bersih dulu kan? Saya di Borimasunggu ketika musim kemarau. Di Borimasunggu ini bagian paling ujung ya, bagian barat paling ujung. Iya. Itu paling dekat dengan laut. Ketika di musim kemarau itu mereka beli air. Mereka beli air. Iya. Beli air untuk kebutuhan rumah tangga pasti mereka beli air. Betul. Ya. Betapa ini air bersih ya. Ya, mereka beli air. Jadi mereka air oleh pemerintah, oleh Bapak Bupati mengintervensi dengan memasukkan 2 titik. 1 titik ada di Borimasunggu. Dan alhamdulillah di rapat ketika persiapan pelaksanaan itu masyarakat sangat menyambut baik ketika itu harus hadir. Iya. Ya, dan mudah-mudahan alhamdulillah mudah-mudahan dengan keberadaan 1 titik di Borimasunggu, kemudian ada 1 titik di Baji Pamai, belum lagi sebelum-sebelumnya ada beberapa titik sih. Tapi untuk yang tahun kemarin itu ada 2. Iya. Dan alhamdulillah untuk desa-desa yang di beberapa bagian pesisir memang yang tadinya sangat minim mendapatkan air bersih ini harus sudah beli. Insyaallah dengan keberadaan ini paling tidak bisa mengcover kalau di Baji Pamai itu sekitar hampir 50-an kakak. Kalau di Borimasunggu data terakhir insyaallah itu akan terus disambung, dan pemerintah desa juga melakukan penganggaran untuk bagaimana sambungan rumah itu bisa sampai di ujung. Bahkan karena titik airnya itu yang susah. Di Borimasunggu itu yang paling pertama yang susah mencari mata airnya. Alhamdulillah kita dapat. Sudah dapat? Sudah dapat. Iya. Oh, jadi lebih mudah lagi nanti ke depannya. Oke, baik. Titik airnya sudah dapat dan sudah dibangun di tempat itu. Iya. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan itu paling tidak hak dasar masyarakat terkait dengan kebutuhan air bersih itu insya Allah paling tidak bisa dipenuhi pada saat di musim-musim yang memang mereka butuhkan. Karena memang penting juga saya tanyakan itu Pak Camat, karena ini kan berkorelasi juga terhadap bagaimana mau mewujudkan masyarakat sehat sendiri sementara kebutuhan air bersih mereka tidak terakomodir. Ini kan sama saja kita memberikan senjata tapi tidak ada amunisi kan tidak berfungsi juga. Jadi saya tanyakan dulu, berarti sudah ada upaya. Sudah. Sejauh ini sudah kebutuhan air bersih menjadi prioritas juga ya di Kecamatan Maros Baru. Oke, bahkan di daerah yang paling ujung di Borimasunggu, desa Borimasunggu itu sudah ada. Yang tadinya memang minim sekali ketika musim kemarau. Bahkan sudah ada mata air. Ya sudah didapat mata air. Mantap. Ya. Baik. Terus Pak Camat, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan dulu ini sama Pak Camat. Ini terkait beberapa mungkin masalah-masalah yang ada yang mengemuka dari masyarakat. Saya mau tanyakan langsung ke Pak Camat, mumpung Pak Camat ada ini di kita. Terkait sampah. Nah, ini kan mungkin sampah ini kan menjadi musuh kita semua juga. Artinya mungkin dari Kecamatan Maros Baru gagasan apa yang dilakukan untuk bagaimana sampah ini yang sering menjadi keluhan warga karena katanya di beberapa titik ini menumpuk bahkan menimbulkan bau tidak sedap. Nah, itu bagaimana mengantisipasi itu Pak ke depan? Kalau terkait dengan sampah, dalam beberapa kali kita melakukan pertemuan, karena kita berusaha persoalan sampah ini kita berusaha untuk pelibatan masyarakat di dalamnya. Peran serta masyarakat juga di dalam itu kita sangat mengupayakan pada tingkat kecamatan itu kelibatan masyarakat. Kami sampah di Maros Baru memang menjadi persoalan yang sering datang ketika di musim penghujan. Karena kami dialiri oleh saluran irigasi dan muaranya itu semua ke Maros Baru, baik yang dari Kecamatan Turikale, baik yang dari Kecamatan Bantimurung, di Tompobulu, kemudian itu semuanya muaranya ke sana.
Tapi kita tidak perlu berkata-kata terhadap siapa sih yang buang sampah di saluran. Bukan itu yang menjadi esensi yang sebenarnya. penting ini mencari solusi. Ya, mencari solusi. Pada bagian ini di awal kami masuk itu yang menjadi hal yang pertama. Saya di sana kurang lebih 1,5 tahun. Itu yang menjadi hal pertama yang menjadi perhatian yang saya sampaikan kepada teman-teman pemuda dan komponen masyarakat yang ada di situ. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Di kesempatan pertama pada saat itu yang kami lakukan di pemerintah kecamatan itu terkait dengan pelayanan pengangkutan sampah. Kami melakukan koordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai stakeholder dan yang diberi kewenangan yang dilimpahkan oleh Bapak Bupati untuk mengurus persoalan kebersihan dan sampah. Kami melakukan. Di awal kami masuk itu pengangkutan sampah cuma dilakukan sekali seminggu. Sekali seminggu. Nah, setelah itu kami melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Sekarang itu tiga kali seminggu. Jadi dilakukan di hari Selasa dan Kamis dan Sabtu. Kami juga memaklumi mungkin dengan keterbatasan dan lain sebagainya. Kami ambil 3 kali seminggu. Tapi memang kondisi itu belum cukup. Kondisi bahkan belum ini belum cukup dengan volume sampah yang cukup besar. Apakah memang dari masyarakat kami atau sampah kiriman dan lain sebagainya. Itu kan perlu ada pengkajian lagi lebih lanjut terkait itu. Kemudian kami di awal itu membentuk namanya penggerak yang kita beri namanya dia Macaka sebenarnya. Maros Baru Bersih. Macaka dalam bahasa Bugis kan kita artikan dalam bahasa Indonesia kan Maros Baru. Kami membentuk Macaka. Itu kami membentuk itu di setiap kelurahan ada satu peran serta teman-teman pemuda dan masyarakat untuk mengambil bagian dalam hal terkait dengan pemberian informasi terkait masalah sampah. Ini yang terus dilakukan. Cuma memang kondisi volume sampah yang cukup besar apalagi di saat musim penghujan ini yang terus menjadi perhatian. Kami terus memberikan masukan, terus memberikan mengajak teman-teman pemuda khususnya teman-teman Karang Taruna yang ada di sana terkait dengan ini. Kemudian kita lagi mengembangkan berdasarkan kisah saya baru-baru ini berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, gimana kalau kita bikin jaring sampah sih sebenarnya. Ini pernah dibuat ini jaring sampah. Cuman yang menjadi persoalan sebenarnya memang perlu disiapkan sumber daya terkait dengan pengangkutan sampah itu. Jadi kami juga berdasarkan laporan dari teman-teman desa ketika memang sampah pada saatnya bertumpuk, itu kami langsung melakukan koordinasi dengan lingkungan hidup. Kemarin juga melalui desa kita dorong. Di desa kita dorong dalam setiap penganggaran di APBDes-nya, di anggaran pendapatan belanja desa, untuk melakukan suatu kegiatan terkait dengan dalam BUMDes-nya untuk membuat sebuah kegiatan unit usaha terkait dengan pengolahan sampah. Betul. Hari ini di Borimasunggu sudah ada bank sampah terpadu, sudah ada pusat daur ulang di sana. Sekarang lagi dalam proses untuk pengerjaan. Nah, ini juga bantuan dari UNAS, bantuan dari UNAS yang melalui Bapak Bupati untuk membuat jejaring sampah di sana. Dan itu sebenarnya lagi dilakukan proses teknisnya, dan kita berharap bahwa persoalan sampah yang sering terjadi, walaupun memang pengangkutan sudah berjalan sih, berjalan 3 kali seminggu, yang cuma sekali seminggu sekarang sudah 3 kali. Tapi memang volume sampah yang memang cukup besar, dengan jumlah penduduk kurang lebih 28.000. Kalau kita asumsikan setiap orang menghasilkan 0,5 kg sampah setiap hari, pasti tidak berimbang. Betul. Tapi saya berharap dengan langkah-langkah ini kita terus mencari solusi-solusi terkait dengan itu. Jadi salah satunya menghasilkan mendaur ulang itu. Mendaur ulang. Kemarin di beberapa desa sudah membuat namanya bank sampah. Sudah membuat, ada 2 desa yang sudah membuat bank sampah. Ini lebih kepada paling tidak meminimalisir volume sampah yang masih bisa digunakan. Betul. Intinya sampah itu kan juga tidak serta-merta dibuang begitu saja. Ada juga yang bisa didaur ulang, menghasilkan
banyak hal yang bisa di ini ya kalau Ya, kita bisa memanfaatkan ini ya. Baik Pak Camat. Saya juga ingin bertanya mengenai tadi sudah disinggung sama Pak Camat terkait ini kan Maros Baru ini ikonnya rel kereta api nih saat sekarang. Ya. Tentunya kalau kita melihat dari sisi positifnya ya oke lah, ini memang akan menopang bagaimana berbagai sektor yang ada di khususnya di Kecamatan Maros Baru. Ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara mungkin dari yang saat ini masih artinya masih ada kekurangan, mungkin bisa diceritakan Pak Camat, karena kan yang saya dengar ini ada dari beberapa sumber yang saya dapat juga ada kejadian misalnya kayak ada sapi yang tertabrak, ada juga yang ikut menjadi korban. Ini kan bagaimana sebenarnya sejauh ini terhadap adanya rel kereta api itu, Pak Camat? Ya, kalau dari semua pembangunan pasti ada sisi positif dan negatif. Ya. Betul. Kalau terkait yang mungkin yang kemarin ya, kejadian kemarin ini yang ditabrak sapi. Walaupun memang bukan di wilayah kami sebenarnya itu masuk di wilayah kecamatan sebelah ya, di kecamatan sebelah. Cuman berbatasan sih, berbatasan. Kondisi terkait dengan hewan peliharaan masyarakat yang masih mungkin. Ya ini kan memang jadi baru juga ya, makanya memang butuh memang adaptasi juga. Kemarin teman-teman dari balai sudah melakukan koordinasi terkait dengan masalah hewan peliharaan masyarakat yang mungkin masih berkeliaran di sekitaran rel kereta api. Pada saat itu kami memberikan masukan kalau bisa diberikan papan bicara, papan bicara sebagai bagian. Ini mungkin karena belum strukturnya mungkin belum selesai ya. Artinya kan memang masih baru ya. Ini masih baru. Kemudian struktur rel belum. Kemudian melalui pemerintah yang ada di setempat yaitu pemerintah desa dan kelurahan, ya kita terus menghimbau masyarakat terkait yang memiliki hewan peliharaan terkait dengan hewan peliharaannya supaya tidak dibiarkan berkeliaran secara bebas. Begitupun dengan warga yang ada di sekitar ya. Dengan warga di sekitar. Ini juga memang namanya hal baru. Memang butuh penyesuaian. Tapi tentunya kita ini juga menjadi kita tetap sebagai pemerintah di kecamatan terusnya membuka komunikasi dengan balai terkait dengan apa-apa yang terjadi di masyarakat Nah, ini sebagai bahan masukan terkait bagaimana pihak kereta api di dalam hal melihat kondisi ini kondisi ini. Baik. Oke. Saya setuju kalau itu memang yang namanya hal baru, apalagi ini menjadi ikon, ini kan pasti masyarakat sekitar juga ini butuh adaptasi juga. Apalagi ini kan berbicara tentang hal baru ya pasti banyaklah terjadi kemungkinan, tapi kan ke depan ini juga sudah diantisipasi dengan berbagai upaya-upaya ya Pak Camat yang dilakukan. Oke. Pak Camat, saya juga mau bertanya ini di luar tupoksi dulu nih, dari Kecamatan Maros Baru dulu. Saya ingin bertanya secara pendapat pribadi dari Pak Camat ini mengenai refleksi 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sejauh ini bagaimana Anda melihat duet pemimpin ini? Ataukah ada support yang selalu diberikan khususnya di Kecamatan Maros Baru? Bagaimana Pak Camat melihatnya? Silakan. Dalam kepemimpinan Bapak Bupati selama 2 tahun ini, saya sangat melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Yang pertama dari segi pendekatan sosial ke masyarakat. Tidak ada yang tidak mengenal Bapak Bupati kita dan Wakil Bupati sangat dekat dengan masyarakat. Tanpa sekat. Siapapun bisa. Ini perubahan paradigma yang sebenarnya sudah diarah on the track. Dan kita belum pernah melihat, saya mungkin secara pribadi sangat-sangat menghormati dan menghargai Bapak Bupati, terlepas karena beliau adalah pimpinan saya, tapi saya melihat kedekatan beliau dengan masyarakat. Karena masyarakat itu, yang perlu memang diberikan kepada mereka adalah kehadiran kita. Kehadiran kita. Itu yang paling utama. Kehadiran kita di saat mereka maupun suka maupun duka, kehadiran kita menjadi penting. Dan itu yang terus disampaikan ke kami bahwa kalian selaku camat, kalian adalah pelayan. Kalian harus melayani mereka
ya, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab dan tugas kami. Nah, terkait dengan seluruh selama 2 tahun ini, saya yakin kita tidak bisa bantahkan. Sudah beberapa penghargaan yang beliau dapatkan selaku bupati maupun pemerintah, baik secara person maupun secara kelembagaan pemerintah. Nah, ini yang terus, dan beliau sangat support dengan kami, ya, dengan teman-teman camat yang lain terkait bagaimana menyampaikan keinginan pimpinan kita terkait dengan bagaimana Maros ini bisa lebih care, Maros ini bisa lebih dekat dengan masyarakat. Semua orang harus mendapatkan haknya, semua orang harus menjadi bagian dari Maros. Saya melihat itu di refleksi itu. Perhargaan tidak. Terakhir kemarin yang Huase itu bagian yang sangat konkret, dan ketika beliau menyampaikan itu ke kami bahwa seluruh masyarakat harus mendapatkan akses layanan kesehatan, pasti semua orang akan setuju dengan itu. Betul. Apalagi ada juga program pelayanan kesehatan berbasis KTP ini kan, salah satunya juga mendorong masyarakat bahwa siapapun yang tidak terdaftar di layanan mandiri kesehatan lainnya ini hanya bermodal cukup aktif KTP-nya ini sudah bisa berobat dan langsung ditangani tanpa syarat lainnya, ya Pak Camat. Kalau saya dengan seluruh, dan beliau sangat semua diperhatikan, kepemudaan diperhatikan. Sekarang alhamdulillah kami kan Maros Baru ini alhamdulillah mendapatkan anggaran yang cukup besar dari segi infrastruktur. Ini kan sudah bisa dibilang perhatian, kurang apa lagi begitu ya. Sisa menjalankan tupoksi masing-masing, bagaimana pelayanan ini betul-betul dirasakan hingga ke bawah, ya Pak Camat. Sepakat. Pak Camat, juga ada jargon hati kita keren. Nah, ini kan kita pasti tahu hati kita keren ini. Menurut Pak Camat, bagaimana filosofi hati kita keren ini dari pandangan Pak Camat sendiri? Kalau jargon hati kita keren itu sebenarnya implementasinya apakah betul-betul memang sesuai dengan kata-katanya atau seperti apa menurut Pak Camat? Saya kalau melihat dengan kata hati kita, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, ya, yang coba diterjemahkan oleh kita semua ini, apa yang dihasilkan dan diniatkan dalam hati, dengan keadaan tulus, keren tanda kutip, itu dalam bagian tulus, ikhlas, ini yang saya kira yang menjadi lebih nilai. Tidak ada nilai ketika semua itu diawali dengan hati yang bersih, di hati yang tulus, apapun yang ingin kita lakukan. Akhirnya outputnya menjadi ikhlas. Outputnya menjadi ikhlas. Ya, yang sekarang dimodernisasi dengan kata keren itu lebih kepada bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita itu karena niat baik, niat tulus untuk bagaimana melihat masyarakat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Cocok. Pasti kita sepakat kalau apa yang keluar dari hati ketika itu dilaksanakan dengan rasa tulus, dari kalbu. Jadi yang tidak ada beban. Tidak ada. Bekerja betul-betul sepenuh hati. Tidak ada bilang keterpaksaan bahwa ini menjadi tidak ada. Berarti memang awalnya dari hati ini akan sampai ke hati masyarakat. Mantap Pak Camat. Oke, sekarang kita kembali. Ini saya mau bertanya, tentunya dalam menjalankan peran selama menahkodai khususnya di Kecamatan Maros Baru ini, Pak Camat, pasti ada duka dan suka, ada enak dan tidak enaknya. Kita mau tahu ini, dibagikan juga sama kita, mungkin pemirsa juga di Medium TV, seperti apa sejauh ini suka duka yang dialami dalam menjalankan peran bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya kan pasti ada tantangan atau mungkin ada yang masih ingin dicapai namun belum bisa terrealisasi. Bisa dibagikan mungkin Pak Camat kepada kita, silahkan. Ya, alhamdulillah selama 1 tahun setengah kami di Maros Baru, ya suka duka pasti ada. Suka dukanya, tapi dalam perasaan saya sih lebih banyak sukanya sih. Karena persoalannya apa yang ingin kami sebagai camat adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam ini bahwa Bupati, ya. Jadi delegasikan beberapa kewenangan ke kami, ya. Kan di awal kami memang ditanamkan bagaimana melayani mereka dengan hati. Ya. Kalau terkait dengan duka, lebih kepada ketika kondisi seperti misalkan kondisi bencana. Ya. Terus terang saya juga pernah mengalami, saya baru sekitar 5 bulan
ada angin puting beliung yang menghancurkan kurang lebih 136 rumah warga ya. 136 warga waktu itu. Di situ dukanya cukup cukup berat. Artinya dengan kejadian itu, tapi lebih kepada perasaan terkait dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih kepada itu. Tapi pada saat berjalan, alhamdulillah dengan support pemerintah, support dari berbagai elemen masyarakat di luar dari Maros Baru, alhamdulillah kita bisa selesaikan itu dalam kurang waktu 14 hari, 1 minggu. Semua masyarakat pada saat itu yang berkolaborasi semua berkolaborasi bersinergi pada saat itu. Semua yang rumahnya terkena angin puting beliung langsung digantikan seng, diberikan balok, dibangun ulang semua. Kemudian oleh pemerintah melalui bantuan pada saat itu dilakukan oleh Pak Bupati penyerahannya, semua yang terkorban pada saat itu mendapatkan bantuan dalam bentuk dana. Untuk memulai mungkin kembali hidup yang baru, karena kan pasti Saya lebih dukanya rasa ketika ada masyarakat yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi tertimpa bencana, di situ ikut merasakan bagaimana mereka harus berjuang menghadapi itu. Tetapi kan memang yang kembali lagi di awal tadi Pak Camat bilang, yang paling utama itu adalah bagaimana memberikan perhatian khusus yang terdampak ini bencana. Karena seperti kita ketahui mungkin nama juga manusia kan juga ada keterbatasan Pak Camat, mungkin tidak bisa serta-merta juga langsung ketika ada bencana langsung ada di situ, tapi kan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi bencana sudah digalakkan selama ini juga dari pemerintah setempat Pak Camat. Sehingga kita memang berharap bahwa ke depan ini hal-hal yang mungkin yang masih sementara kita gagas atau maupun sementara berjalan ini betul-betul bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sendiri Pak Camat. Baik. Pak Camat, ini kita memang tidak cukup waktu ini kalau hanya berbatas durasi yang diberikan, karena saya masih betul-betul mau mencari lebih banyak lagi tentang Maros Baru. Namun penjelasan yang diberikan Pak Camat tadi saya pikir kurang lebih sudah menjelaskanlah beberapa profil dari Kecamatan Maros Baru. Mungkin sebelum kita menutup diskusi ngobrol-ngobrol ringan kita ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Camat untuk silahkan berbicara kepada masyarakat di Kecamatan Maros Baru terhadap mungkin apa yang sementara Pak Camat lakukan atau yang akan Pak Camat lakukan ke depan. Mungkin saya persilakan waktu, silahkan. Terima kasih. Saya kira di closing statement ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, yang pertama, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berharap dan berdoa bahwa semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan. Amin. Kemudian terkait dengan apa yang kami hadirkan di pemerintah kecamatan maupun di pemerintah desa dan kelurahan, itu lebih kepada bagaimana kami terus hadir bersama dengan masyarakat, dan kami berharap partisipasi dari masyarakat di dalam hal bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tentunya kita yakin bahwa siapapun yang datang untuk diberikan pelayanan, insya Allah pasti kita bersama dengan aparat setempat pasti akan terus melayani. Mari kita bersama, mari kita menjaga Maros Baru kita, mari kita terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Mari kita tingkatkan kepekaan, karena ini menjadi hal penting untuk bagaimana kita bersama-sama membangun Maros Baru yang lebih bagus dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Siap. Mungkin itu saya. Terima kasih. Baik. Pemirsa channel Medium TV, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Camat. Kita juga sudah mengetahui seperti apa program-program yang sedang dijalankan saat ini maupun juga sementara dijalankan, dan juga tadi juga kita sudah mengetahui di 3 kelurahan dan 4 desa yang ada di Kecamatan Maros Baru Pak Camat, ini sangat melimpah potensinya. Itu terbukti dengan ada beberapa juga desa yang menjadi desa wisata karena terdapat pemancingan bahkan juga kuliner yang menjadi andalan di situ Pak Camat. Ini
tentunya bagi masyarakat yang melintas, khususnya yang ingin bepergian keluar kota dan melewati Kabupaten Maros ini bisa mampirlah sejenak mungkin di Maros Baru ya Pak Camat, karena apalagi pemandangan di Maros Baru ini kan yang terletak di pesisir, tentunya menawarkan pemandangan yang laut dan sejenisnya ya, begitu ya Pak Camat, karena terletak di wilayah pesisir. Jadi kita sudah mendapatkan juga tadi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Camat terkait mungkin menghadapi bencana dan juga mencegah atau menurunkan juga angka stunting, dan juga bagaimana tadi penanganan yang dilakukan untuk mengurangi populasi sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini semua upaya-upaya yang terus akan dilakukan oleh pihak terkait. Namun semua program yang ada khususnya di Kecamatan Maros Baru ini yang dilakukan oleh Pak Camat tentunya tidak akan berjalan maksimal kalau tidak ada peran serta dari masyarakat itu sendiri. Setuju ya Pak Camat? Kurang lebih seperti itu. Makanya Pak Camat juga tadi akhir statement mengatakan bahwa mari kita bersama-sama menjadikan Maros Baru ini menjadi lebih baik lagi. Tentunya peran serta dari semua komponen masyarakat ini sangat penting. Oke, Pak Camat sekali lagi terima kasih waktu Pak Camat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Siapa tahu juga saya bisa berkunjung ke Maros Baru ini. Ditunggu, cicipi. Pak. Ditunggu. Siap, mantap. Mau ikan, mau udang bisa. Wah, melimpah ya. Apalagi kan kita mau masuki bulan puasa. Kita mau coba-coba dulu jalan ke Maros Baru. Siap. Makasih pemirsa channel Medium TV, kita sudah sampai di akhir acara di program Mengenal Lebih Dekat bersama 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Kita tentunya akan ketemu lagi di program Mengenal Lebih Dekat lainnya, tentunya dengan narasumber yang baru dan dari kecamatan yang lain. Kita akan ketemu lagi, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.